Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik selalu. Di video kali ini saya sedang berada di jalur Tawangmangu menuju ke Cemoro Sewu, dan saya akan mengajak teman-teman untuk melihat suasana cahaya kerlap-kelip kafe di sepanjang jalan ini. Jadi langsung saja simak videoku. Halo teman-teman. Nah, video saya mulai dari sini teman-teman ya. Ini adalah suasana di malam hari kurang lebih sekitar jam setengah 7. Dan mohon maaf ya, sekali lagi ini suaranya saya dubbing atau saya isi ya. Karena memang tadi waktu saya ngerekam di lokasi ini itu audionya tidak tercentang teman-teman. Nggak tahu kenapa ya, padahal sudah saya setting dari rumah. Oke. Jadi ini adalah perjalanan saya dari Tawangmangu menuju ke Cemoro Sewu untuk melihat suasana kerlap-kerlip 1001 kafe yang ada di sini. Wah, keren ya. Jadi sesuai yang ada di judul 1001 kafe di jalur Tawangmangu ini. Jadi di sepanjang jalur Tawangmangu menuju ke arah Cemoro Sewu itu terdapat banyak kafe-kafe dan juga resto yang dihiasi berbagai macam lampu hias yang cukup keren sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman dari arah Solo ataupun dari arah Karanganyar ingin menuju ke Cemoro Sewu melalui jalur baru ini ya, itu recommended sekali karena di sini suasananya cukup ramai dan teman-teman juga bisa melihatnya sendiri. Pemandangan di sini kalau malam hari itu cukup keren banget ya, sangat keren banget. Bahkan saya seringkali membuat video di jalur ini. Kalau pagi hari mungkin teman-teman bisa lihat video saya sebelum-sebelumnya ya, di suasana cuaca yang cukup terang, dan kali ini saya sempatkan untuk mengambil video ataupun merekam video melihat suasana di malam hari di jalur Tawangmangu menuju ke Cemoro Sewu ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Di depan itu terlihat ya cahaya kafe dan juga resto cukup indah banget, cukup megah banget, dihiasi dengan berbagai lampu dengan cukup keren ya, serta warna-warni. Nah, di sini tuh suasananya dingin teman-teman. Jadi kalau melintasi jalur Tawangmangu ini ya, saya harap teman-teman semua itu memakai jaket. Dan ini saya berhenti sebentar di sini ya. Saya akan melihat suasana di jalur lama, itu terlihat dari sini yang lewat Gondosuli itu ya, dan ini adalah kafe-kafe di sekitaran saya. Nah, itu di depan ada pemandangan juga yang cukup keren ya, kerlap-kerip cahayanya. Oke, dan sambil kita menunggu jalanan sepi, kita gas kembali sekarang menuju ke arah timur ya. Itu di depan juga terlihat cukup megah sekali cahayanya, dan juga kafe restonya di sini saya pastikan kalau di malam hari itu rame ya, apalagi di hari-hari libur. Jadi ini bukan hari libur teman-teman, ini bertepatan dengan hari Selasa ya, malam. Jadi kita gas. Tadi saya lihat dari rumah cuaca di kawasan area Gunung Lawu itu terlihat cerah, jadi maka saya putuskan untuk datang ke sini untuk mengambil gambar pada waktu malam hari seperti ini teman-teman. Suasana sekitar jam setengah 7 atau jam 7 kurang, pemandangan seperti ini ya, kita bisa lihat bersama-sama. Jadi cukup indah banget di area jalur ini ya. Kalau suasana pagi atau suasana cerah saat siang hari mungkin itu memang cukup keren juga di sini ya. Dan tapi kalau malam seperti ini, The Bridge Cafe Bridge ada di sebelah kiri kita ya. Kita gas terus, lanjut. Nah, itu di depan ada salah satu cafe dengan cahaya lampu yang cukup indah banget, banyak banget. Jadi di sini itu ya teman-teman, kita bisa bilang sebagai 1001 cafe di jalur Tawangmangu. Seperti ini indahnya ya, karena nanti di sepanjang jalur Tawangmangu ini sampai ke Cemoro Kandang ya, itu kafenya semua dihiasi dengan lampu-lampu hias yang cukup keren seperti ini. Nah, ini ya, kita lihat parkiran mobil, parkiran motor di sini, pengunjung juga lumayan ramai teman-teman. Nah, jadi setiap kita lewat sini, entah itu malam hari ya, saya pastikan di sini itu juga
lumayan rame dan aman ya pastinya, karena aktivitas di sekitar lalu lintas kendaraan itu banyak juga, dan juga di kafe-kafe itu pasti banyak orangnya teman-teman. Nah ini kita melewati area dari jembatan yang ada di Tawangmangu. Kita gas saja karena di sepanjang jalan ini masih gelap ya, dan kafe-kafenya masih berada di sekitaran jauh. Nah ini ya teman-teman, kita lihat di depan lagi itu terlihat kerap-kerip cahaya lampu kafe serta resto ya. Ini ada warung biasa di sebelah kiri jalan. Saya sendirian teman-teman ya, tadi memang sengaja untuk melihat suasana di sekitaran jalur Tawangmangu ini pada waktu malam hari. Nah saya ingin menunjukkan kepada teman-teman, karena biasanya kita melintasi jalur Tawangmangu menuju ke Cemorosewu ataupun sebaliknya ya, dari Cemorosewu menuju ke Tawangmangu itu biasanya kita ada di siang hari ataupun pagi hari. Nah kali ini mumpung kesempatan malam hari, cuaca cukup cerah dan nggak turun hujan ya ini saya gaskan pokoknya. Nah seperti ini suasananya, ini benar-benar dingin teman-teman. Di saat saya melintasi ini ya sendirian, itu benar-benar dingin banget. Jadi kalau melintasi jalur ini saya harap teman-teman semua yang pertama itu cek kondisi kendaraan bermotornya ya, agar aman-aman saja kalau melintasi ini. Habis itu juga memakai baju-baju yang cukup tebal. Nah ini saya sempatkan berhenti kembali di sini teman-teman ya, sambil melihat itu resto di depan itu cukup keren pemandangannya juga kalau dari sini. Nah kita bisa lihat bersama-sama seperti ini keindahannya ya. Oke, kita gas kembali, kita lanjutkan perjalanan kembali teman-teman. Setelah kita berhenti melihat suasananya seperti itu, kita gas lanjut kembali, dan kita lihat di sini ya, benar-benar keren banget, benar-benar istimewa kalau kita malam hari melintasi jalur ini ya, jalur Tawangmangu, jalur yang baru ini. Itu benar-benar cukup istimewa sekali. Nah, di sini memang pusate cafe ya, pusatnya tempat nongkrong hits. Dan kafe-kafe di sekitaran jalur Tawangmangu ini juga cukup instagramable ya, cukup terkenal di beberapa media sosial karena memang view-nya keren kalaupun malam hari ataupun juga siang hari, suasana saat begitu cerah. Ini ada kafe juga ada di sebelah kiri ya. Nah, jadi masih terlihat di sini kafenya. Keren ya. Ya cuma tantangannya atau resikonya kalau kita melintasi jalur ini itu adalah udara dingin. Jadi benar-benar siapkan baju jaket yang lumayan tebal kalau melintasi sini. Nah ini saya melintasi sini itu sebenarnya sudah komplit teman-teman, memakai jaket lengan panjang, tambah rompi ya, tambah sarung tangan. Itu pun tangan saya masih terasa kaku karena memang udaranya benar-benar dingin di sini, dan juga anginnya saat ini ya, saat saya melintas ini itu anginnya juga lumayan kenceng. Nah ini saya agak gas, saya agak tambah kecepatan karena di sini itu jalur yang masih belum ada kafe-kafenya dan juga masih gelap teman-teman, serta jalanan juga cukup menanjak. Nah jadi banyak yang komentar apakah melintasi jalur Tawangmangu menuju ke Cemorosewu ataupun sebaliknya, dari Cemorosewu menuju ke Tawangmangu itu menggunakan kendaraan ber-cc 110 Matic itu apakah bisa melintas. Nah ini saya sendiri menggunakan kendaraan Yamaha X-Ride cc 110 ya teman-teman. Itu alhamdulillah di sini juga aman-aman saja ya. Oke, kita lanjut kembali, kita gas kembali ke perjalanan. Ini masih terlihat gelap di area kawasan sekitar sini, dan ini adalah jalan yang cukup menanjak. Semoga teman-teman masih terlihat ya gambarnya di sini, karena memang tidak ada pencahayaan selain kendaraan yang bersimpangan dengan kita. Nah ini adalah merupakan jalur menuju ke arah Delau Park teman-teman. Nah seperti ini suasananya. Dan ini benar-benar terang ya, jadi nggak turun hujan sama sekali. Jadi jalanan juga cukup kering di sini. Nah nanti di atas sana itu ada kembali cafe ataupun resto, dimana sepertinya ini cafe dan resto yang baru juga teman-teman, karena
di belakang cafe dan resto itu ada salah satu penginapan ya yang banyak banget. Nah, ini kita bisa lihat ya. Di sini sudah mulai kembali mendekati The Lawu Park itu kafe-kafe juga sudah mulai banyak kembali. Nanti saya akan tunjukkan di depan sana itu ada tulisan I love Tawangmangu. Nanti di depan sana akan saya tunjukkan salah satu penginapan. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini saya berhenti, saya tunjukkan penginapan di sini. Itu di belakang cafe ada penginapan baru yang banyak banget, yang view-nya juga keren banget. Nah, itu ya. Jadi seperti ini. Mungkin ini rekomendasi bagi teman-teman jika ingin menginap di jalur Tawangmangu ini, tepat di belakang cafe setelah turunan dari The Lawu Park. Itu akan terlihat di situ penginapan yang cukup indah banget. Oh, keren banget. Nah, ini kita kembali lagi melanjutkan perjalanan teman-teman. Ya, kita gas. Di sini jalanan menanjak. Nah, dan di depan itu ada salah satu perempatan. Jadi kalau melintasi sini, saya harap teman-teman untuk berhati-hati ya, karena ini perempatan kalau dari arah kanan itu adalah dari arah Cemorosewu menuju ke Gondosuli, desa Gondosuli ataupun jalur lama. Nah, di persimpangan ini teman-teman cukup berhati-hati ya, karena dari arah Cemorosewu itu jalanannya menurun. Saya harap teman-teman untuk waspada kalau lewat jalur sini. Oke, kita lanjut, dan di depan sudah terlihat suasana dari The Lawu Park teman-teman. Nah, di sini The Lawu Parknya juga tutup ya kalau malam hari. Saya nggak tahu kalau hari malam-malam libur apakah buka. Kalau ini saya melintasi ini, saya lihat itu memang masih tutup ya kalau malam. Tapi di sekitaran juga banyak banget resto-resto juga, cafe juga, lalu habis itu warung juga lumayan banyak di sekitaran sini. Ini ya, kita lanjutkan perjalanan. Di sini sudah agak mulai sepi ya. Di sini juga sudah mulai petang teman-teman. Ini kalau keadaan petang gelap seperti ini, saya gas kendaraan bermotornya ya. Oke, di sini masih gelap gulita ya. Nah, itu ya, sudah terlihat di area kawasan dari Cemoro Kandang. Nah, di atas sana itu teman-teman kalau bisa melihatnya, itu adalah area dari Cemoro Kandang ataupun kafe-kafe dari area Cemoro Kandang ya. Nah, itu kita bisa melihatnya di atas, dan di sebelah kanan kita itu sebenarnya Bukit Mongkrang sudah terlihat teman-teman. Cuma karena ini memang gelap ya, jadi kita nggak bisa melihatnya Bukit Mongkrangnya. Nah, ini kita akan memasuki area dari Cemoro Kandang. Nah, itu ya. Di atas itu seperti kilauan cahaya lampu-lampu yang cukup banyak. Itu adalah kafe-kafe ataupun resto yang biasanya tempat kita nongkrong ngopi ataupun membeli sate kelinci ya, sate kelinci. Nah, itu ya. Jadi di sana terlihat cukup jelas suasana pemandangannya. Kalau malam hari itu kerap-kerip cahaya lampunya di sini memang banyak banget. Jadi itu tadi ya, seperti apa yang ada di judul ya, kita namakan saja 1001 Cafe yang ada di jalur Tawangmangu Cemorosewu ini. Nah, seperti ini. Nah, ini juga meriah banget lampunya. Lampunya meriah banget kalau dari sini memasuki area Cemoro Kandang ataupun di sekitaran Bukit Mongkrang ini ya. Itu kafenya juga banyak, cafe resto ya, jadi tempat makan lah ibaratnya seperti itu, dan dihiasi banyak banget lampu-lampu juga yang cukup indah kalau malam hari di sini. Dan alhamdulillah ini tidak turun kabut teman-teman ya. Nah, ini di sebelah kiri kita bertuliskan Cemoro Kandang 1800 mdpl. Tepat di sini itu masih banyak banget tempat makan, rumah makan dengan hiasan lampu yang cukup terang. Nah, habis itu ini kita gas ya menuju ke puncaknya Cemoro Kandang, 0 km Cemoro Kandang. Nah, di sini sudah lumayan gelap. Nah, jadi setiap perjalanan ataupun setiap rute yang kita lalui ini kalau gelap saya tancap gas teman-teman. Karena memang tidak terlihat ya. Nah, itu di depan kita akan memasuki kawasan 0 km dari Cemoro Kandang. Nah, ini kita gas terus. Nah, di sini juga
terlihat ya, tempat makan di sini juga masih padang, padang ya, masih terang. Nah ini, jadi hiasan di sepanjang jalur tadi ya, selama kita memasuki ke area kawasan jalur Tawangmangu, jalur baru, sampai ini kita berada di 0 km Cemoro Kandang. Di sini semua tempat makan, kafe, resto ya, itu mempunyai penerangan lampu kerlap-kerlip yang sangat indah banget dengan hiasan-hiasan yang cukup keren banget teman-teman. Nah ini kita akan menuju ke area perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah ya. Jadi kita akan memasuki kawasan Gapura perbatasan. Nah ini ya, ini Gapura perbatasan dan kita sudah berada di area kawasan dari Cemoro Sewu ya, atau kita berada di kawasan dari Jawa Timur. Nah ini sekalian kita akan melihat suasana di malam hari di Cemoro Sewu. Sepertinya suasana malam hari di Cemoro Sewu tidak semeriah di area Cemoro Kandang ataupun Tawangmangu tadi ya, di Gondosuli tadi ya. Karena di Cemoro Sewu sendiri di sini banyak resto-resto atau tempat makan yang sudah tutup teman-teman kalau malam hari. Cuma ada beberapa saja yang sudah yang masih buka. Nah ini kita sudah berada di Cemoro Sewu ya. Tepatnya kita berada di Cemoro Sewu di ketinggian pool. Nah, jadi kalau sudah masuk ke Cemoro Sewu ini tambah dingin lagi teman-teman. Biasanya di sini itu anginnya kenceng ya, habis itu udaranya benar-benar dingin banget. Nah, seperti ini suasananya di area Cemoro Sewu. Nah, oke. Jadi alhamdulillah ya, ini tadi benar-benar terang benderang. Nah oke teman-teman, jadi mungkin video saya akhiri dari sini ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Itu tadi adalah suasana malam hari di jalur Tawangmangu menuju ke Cemoro Sewu. Sekian dulu video dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.